yang tersebar lewat udara itu juga bisa menyaring. Jadi selain untuk menyaring kotor-kotoran dan untuk mengeluarkan oksigen, pohon itu adalah sumber kehidupan. Dia akan menyimpan beribu-ribu juta liter air di dalam hutan ataupun pohon di sekitar kita itu. Jadi kalau pohon itu sudah tidak ada, maka ya seperti tanah gersang, seperti padang pasir, seperti itu. Makanya salam budaya, rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan menanggapi tentang budaya Jawa, tentang tradisi Jawa yang semakin lama itu semakin berkembang dan sekarang itu banyak disukai oleh generasi muda. Jadi budaya itu tidak hanya tentang kesenian, juga akan terkait dengan yang namanya agama. Orang Jawa itu punya kepercayaan sendiri yang sudah dianut oleh orang-orang sejak zaman dahulu kala sebelum adanya agama-agama masuk ke Nusantara, masuk ke Pulau Jawa. Orang Jawa itu bisa menerima agama apapun. Menanggapi tentang perkembangan kepercayaan yang ada di Jawa yang saya kira itu sudah punah dan ternyata itu mulai bangkit. Jadi mulai banyak dicintai oleh generasi-generasi muda yang ada di Jawa, mulai mencintai budaya, tradisi, dan kepercayaan lokal tersendiri. Walaupun di Jawa ini sekarang itu menjadi minoritas, generasi muda yang sekarang ini yang lagi belajar dan mendalami tentang budaya Jawa dan juga kepercayaan lokal yang ada di Jawa. Jadi sekarang itu bisa disebut agama karena sudah resmi, sudah diakui oleh negara. Jadi kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu tidak hanya satu, seperti contohnya Kapitayan, Sabto, Darmo, seperti tidak hanya itu. Jadi sebenarnya banyak sekali macam-macam kepercayaan yang ada di Jawa dan juga di seluruh Indonesia. Kalau total jumlah di seluruh Indonesia itu kalau tidak salah saya menyebutkan sekitar 150 kepercayaan yang ada yang sudah diakui oleh negara. Dan untuk ditulis dalam kolom KTP tersebut ditulis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebanyak yang mengatakan bahwa penganut kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu dianggap penyembah pohon, penyembah batu. Itu tidak benar seperti itu. Jadi ketika orang ritual, orang Jawa, orang kepercayaan Jawa, kepercayaan Hindu, Buddha seperti itu, ketika membakar dupa itu tidak untuk ngasih makan setan, itu adalah bentuk wangi-wangian. Ketika orang Jawa ritual di bawah pohon besar, itu adalah wujud kita, itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengucapkan terima kasih kepada pohon itu juga sangat bagus karena pohon itu adalah sebuah sumber kehidupan. Ya, karena kalau tidak ada pohon, oksigen akan menjadi kotor. Dan kalau oksigen menjadi kotor, apa dampaknya? Masyarakat sendiri akan merasakannya. Jadi pohon itu juga bisa menyaring kotoran-kotoran yang lewat udara, penyakit-penyakit yang tersebar lewat udara, itu juga bisa menyaring. Jadi selain untuk menyaring kotor-kotoran dan untuk mengeluarkan oksigen, pohon itu adalah sumber kehidupan. Dia akan menyimpan beribu-ribu juta liter air di dalam hutan ataupun pohon di sekitar kita itu. Jadi kalau pohon itu sudah tidak ada, maka ya seperti tanah gersang, seperti padang pasir, seperti itu. Makanya seperti di Cina itu juga ada padang pasir ya, tanah pasir. Tidak hanya di daerah Arab seperti itu. Di Cina, sekarang di Cina itu mulai sedikit-sedikit ditanami pohon seperti itu supaya tidak gersang. Yang gersang aja pengen subur seperti ijo royo-royo seperti di Indonesia, kenapa kita itu tidak bersyukur? Jadi kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Jawa, kita itu harus bersyukur. Kita cari makan minum tetap di Indonesia. Jadi kita itu harus mencintai produk-produk yang ada di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh pemerintah ketika memberi barang sesuatu, apapun barangnya, kalau bisa itu disarankan untuk belanja di tetangga kita atau belanja
produk-produk lokal yang ada seperti itu yang disarankan oleh pemerintah mengenai tentang pembelian barang. Kalau ada orang mengatakan ini musyrik, itu syirik, itu abaikan aja, karena setiap keyakinan, setiap agama, setiap penganut akan membenarkan agamanya sendiri-sendiri. Kita itu harus legowo, harus sadar diri bahwa setiap penganut agama A, B, C, D, E itu penganutnya akan membenarkan bahwa agama saya itu benar, agama saya benar, seperti itu, dan agama yang lain itu salah. Itu sudah pasti, itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang silam sampai sekarang. Jadi kita itu walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita sebagai orang Indonesia harus guyub rukun. Jangan terpancing, terpecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah persatuan dan kesatuan orang di Indonesia. Jadi mereka yang pengen memecah belah orang yang ada di Indonesia itu punya tujuan tertentu, punya tujuan, sudah punya ambisi, sudah ribuan tahun sudah diwariskan dari generasi ke generasi, didoktrinkan ke generasi berikutnya seperti itu, pengen menguasai Indonesia seperti itu. Jadi Indonesia itu adalah tanah surga. Jadi kalau orang yang menganggap Indonesia bukan tanah surga, itu adalah orang yang munafik. Sebenarnya mereka merasa nyaman tinggal di Indonesia dan merasa nikmat tinggal di Indonesia dan betah ditinggal di Indonesia. Makanya kerasan dan betah itu karena Indonesia itu tanah surga. Jadi ketika mereka mengatakan tanah surga itu di tempat lain, itu salah, itu membodohi diri sendiri dan membohongi dirinya sendiri, membohongi anak cucunya, membohongi generasi berikutnya, membohongi keluarganya, seperti itu. Jadi kita itu harus bangga sebagai orang Jawa, sebagai orang Kalimantan, orang Sulawesi, sebagai orang NTB, orang Bali, itu harus bangga seperti itu. Pesan saya buat teman-teman yang ada di Bali harus mempertahankan tradisi adat budaya yang ada seperti itu. Jangan sampai kalah dengan budaya-budaya asing yang akan menggerus, akan menghancurkan adat istiadat yang ada di Bali. Jadi akhir-akhir ini Bali bener-bener apa yang saya katakan beberapa bulan yang lalu saya katakan itu benar-benar terjadi ya. Bali dalam tidak baik-baik saja seperti itu. Mohon maaf jika kata-kata saya salah. Jadi saya itu walaupun saya sebagai konten kreator kecil, sebagai orang Jawa yang kurangnya pendidikan, tapi sebisa mungkin saya bisa mengamati apa yang terjadi yang ada di Bali, apa yang terjadi di Jawa seperti itu. Jadi saya itu dari sudah lama banget melakukan penelusuran mengenai tentang kehidupan orang Jawa, kehidupan sehari-hari, kepercayaan orang Jawa, seperti apa kehidupan orang yang di kota, seperti apa kehidupan orang yang di desa, seperti apa kepercayaan orang yang ada di desa-desa, seperti apa pengaruh dan dampaknya mereka menganut dalam sebuah agama tersebut. Seperti itu. Saya ketika bekerja tidak hanya bekerja, saya juga melakukan penelusuran, melakukan riset. Saya mencocokkan dengan kabupaten ini yang mayoritas ini, tapi kenyataannya seperti ini. Dan saya mencocokkan dengan wilayah ini, minoritas ini, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu harus bisa menjaga lingkungan masing-masing, tidak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, tidak hanya di Bali, seperti itu. Karena semakin lama, semakin ke depan, Indonesia itu benar-benar akan digerogoti sedikit demi sedikit. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang menyinggung perasaan panjenengan tanpa sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.